Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah Ibnu Taimiyah bagian yang kedua. Bahwa untuk mewujudkan metode ilmiah yang kedua, yakni menguasai secara sempurna apa yang dipelajari. Karena pengetahuan yang parsial lebih bahaya dari kebodohan. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah mengatakan, di antara orang yang paling membahayakan adalah ulama, hakim, dokter, dan ahli bahasa yang ilmunya tidak sempurna, karena ulama akan merusak agama, dan hakim merusak masyarakat, dan dokter akan merusak badan, dan ahli tata bahasa akan merusak bahasa itu sendiri. Dan mewujudkan yang ketiga, mensejajarkan antara pengetahuan dan amal. Jika hanya menekankan pengetahuan tanpa amal, akan salah dalam prakteknya. Dan kalau hanya menekankan amal tanpa pengetahuan, berakibat salah dalam pemahaman. Maka untuk dapat mencapai pada kebenaran dan kesempurnaan hanya dengan mengintegralkan dua hal tersebut. Dan hal ini membawa konsekuensi yang sangat berat bagi penuntut ilmu. Bisa jadi ia termasuk orang-orang yang optimis sehingga terpacu semangatnya untuk terus belajar, atau juga ia pesimis, ketakutan dengan dua konsekuensi tersebut. Oleh karena itu, diakui atau tidak, sangat sulit untuk melakukan hal itu bagi penyandang predikat pelajar. Menurut penulis, sejajar dan tidaknya bukan merupakan syarat mutlak dalam proses belajar, tapi lebih mengarah pada tanggung jawab yang pribadi. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi manusia dapat mengaplikasikan bentuk ideal tersebut. Dalam merealisasikan metode ilmiah dalam proses pendidikan, Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan dalam 3 bentuk yang sesuai dengan karakter peserta didik. Bahwa yang pertama, dengan al-hikmah. Model ini dapat diterapkan pada golongan yang tahu tentang kebenaran atau hak dan mengikutinya. Dan yang kedua, dengan mau'izah atau mau'izatul hasanah. Ini diterapkan pada golongan yang mengetahui sesuatu yang hak, akan tetapi tidak mengamalkannya. Dan yang ketiga, dengan dialog. Ini dapat diterapkan pada golongan yang tidak tahu pada suatu yang hak. Bahwa pembagian metode ilmiah ke dalam 3 bentuk tersebut berdasarkan pada praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak umatnya pada jalan Allah. Dan ini dipandang sebagai format ideal karena merupakan bentuk yang bersemangatkan nilai-nilai Al-Quran, yakni menyatukan antara ilmu dan amal, dan memperhatikan tingkat golongan manusia sebagaimana tersebut di atas, sehingga secara langsung dapat memudahkan proses belajar sesuai dengan kemampuan serta posisi seseorang. Adapun objek sasaran
dari metode ini adalah pembentukan dan penanaman konsep keilmuan secara mendalam dan objektif, sehingga didapatkan pemahaman yang komprehensif dalam berbagai aspek keilmuan. Demikianlah metode ilmiah bagian yang kedua.